Membaca logika Rocky Gerung, Adi Amar. Rocky Gerung acap berucap pada tataran logika, karenanya apa yang dituturkan kerap disalahpahami. Itu jika tidak dicermati dengan logika akal sehat. Apa yang ia sampaikan sering bikin pendengarnya berpikir keras bisa mencernanya, sering gak nyambung. Tidak cukup di situ, Rocky sering juga ucapkan hal tak biasa yang luput sebelumnya dipikirkan orang kebanyakan. Lalu muncul perdebatan luas, salah tafsir dan syak wasangka. Dan itu bisa berhari, berbulan, bahkan terus dibicarakan dengan tetap meninggalkan kesan suka atau tidak suka. Membaca logika seorang Rocky mestinya dimaknai dalam tanda kutip. Dengan demikian bisa kita menyikapi lebih wise, bijaksana tanpa memunculkan amarah karena ketersinggungan. Saat Rocky bicara tentang kitab suci itu fiksi tanpa ia menyebut kitab suci agama apa, syak wasangka pun muncul. Itu karena tak mampu melihatnya dalam tanda kutip. Rocky menyebutnya dengan fiksi, bukan fiktif. Apa itu fiksi? Hayalan pada sebuah kejadian yang belum pernah dialami, dan itu diantaranya tentang surga dan neraka. Muncul gelombang protes khususnya dari kawan non-muslim yang merasa terusik dengan apa yang dikatakan Rocky tentang kitab sucinya itu fiksi. Memilih melaporkan ke kepolisian dengan sangkaan penistaan agama. Rocky sepertinya dipanggil sekali dan close case. Jika tidak fiksi, lalu apa kata Rocky? Tidak cukup di situ, karena itu hal sensitif. Rocky perlu memberi semacam panduan. Katanya meski itu fiksi tapi melihatnya dengan bekal iman untuk sampai mempercayainya. Rocky melempar hal itu dalam sebuah acara di ILC TV One. Semua serasa dibuat tersengat, berpikir sejenak atau bahkan sampai acara selesai pun tak mampu menangkap apa yang dimaksud dengan fiksi. Tetap di benaknya itu sebagai fiktif. Membaca logika Rocky tanpa tanda kutip akan memunculkan syak wasangka yang tak henti. Dan Rocky memang sepertinya terus mengajarkan logika plus tanda kutip untuk menafsir pada apa yang disampaikan. Itu agar tak muncul salah tafsir. Logika yang dibangunnya memaksa orang lain untuk bisa menerima dan ikut dengannya. Rocky tak hendak menurunkan makomnya untuk sedikit menurun agar bisa dipahami halayak. Justru ia menarik memaksa orang kebanyakan ke makomnya, diajaknya untuk naik kelas. Lalu dimunculkan kata dungu yang disematkan pada Presiden Jokowi. Itu bukan individu Jokowi, tapi jabatan selaku presiden yang dilihatnya salah dalam mengambil kebijakan. Menurutnya pantas disebut dengan dungu. Tak peduli protes muncul menghardiknya seolah melecehkan Jokowi. Teriaknya tidak pada individu Jokowi, tapi dungu itu disematkan pada jabatan selaku presiden. Rocky tak menyerah pada penyadaran kapan kata dungu itu dipakai dan kapan kata itu disimpannya. Kemudian lagi hari-hari ini muncul riuh demo dari kelompok relawan Jokowi yang marah melihat ujaran yang dilesakkan Rocky. Disebutnya Presiden Jokowi bajingan tolol sekaligus bajingan pengecut, sampai muncul kata tak biasa. Itu tentu ada sebab yang melatar belakangi, dan itu tentang IKN. Ujaran Rocky itu disampaikan di hadapan buruh di Bekasi yang akan berdemonstrasi pada 10 Agustus 2023. Rocky memberi semangat untuk kepung istana. Di tengah sambutan panjangnya muncul kata bajingan tolol, bajingan pengecut. Jika saja melihat itu sebagai logika dengan tanda kutip, maka tak perlu ada relawan pembela Jokowi yang marah dan minta polisi menangkapnya segala. Apalagi Jokowi sendiri menganggap itu sesuatu yang remeh-temeh. Sikap Jokowi amatlah tepat, seolah ia beri isyarat bahwa yang disasar Rocky itu jabatan presiden yang melekat padanya, bukan pribadinya. Tapi relawan pembelanya justru bersikap berkebalikan. Sikap Jokowi yang tidak ngefek ke relawan itu seperti diorkestrasi entah oleh siapa, yang perlu sampai rame-rame mensweeping aktivitas Rocky di beberapa kampus negeri. Hal yang tak sepantasnya dilakukan di alam demokrasi. Demo-demo relawan itu cuma cari muka,
sahut politisi Partai Demokrat Beni K. Harman. Juga sikap tidak simpatik ditampakkan kepada staf Presiden KSP Muldoko secara vulgar dengan bahasa kekuasaan. Muldoko tak mampu menangkap esensi logika yang dibangun Rocky, sehingga ia memilih pasang badan untuk Presiden Jokowi. Sikap Muldoko seperti ngajak gelut ditanggapi Rocky santai, katanya itu sebagai gaya preman. Rocky akan terus ngoceh dengan logikanya jika ia temukan kebijakan salah. Ia tak akan berhenti, tak ada kata jera untuk menyudahi kekritisan yang mengintegral pada dirinya. Dan Rocky akan makin asyik jika dinikmati menggunakan logika dengan tanda kutip agar semuanya tampak benderang. Tidak ada lagi salah tafsir dan syakwa sangka, yang ada saling pengertian dan memetik maslahat darinya.